rame-rame itu kegojekan. Kerling pada kesempatan ini Ibu Bapak dan Saudara akan berbicara tentang ramai. Kalau kita memperhatikan nyanyian dari Nur Agni Octavia, lagu Getuk, tetapi kalimat terakhir yang tadi kita dengarkan rame-rame kegojekan. Ibu Bapak dan Saudara, ramai tidak selalu bisa menyenangkan, tetapi kadang disalahgunakan rame-rame untuk melakukan yang tidak baik. Atau rame-rame melakukan sesuatu menjadi tidak mudah. Karena di dalam rame-rame, di dalam kebersamaan, membutuhkan keterbukaan, membutuhkan saling memahami, membutuhkan kesediaan untuk mendengar, membutuhkan kesehatian, dan banyak hal yang lain. Kalau kita mendengarkan pujian tadi, rame-rame kegojekan artinya rame-rame bermain di sore hari menghadapi atau menjelang malam menghadapi rembulan sambil bercanda, betapa menyenangkan, membahagiakan, bahkan mungkin menguatkan. Sebab dengan kegembiraan yang didapatkan, bercanda di sore hari, bermain bersama-sama, akan mengeluarkan, akan menghasilkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Maka Amsal menyaksikan hati yang gembira adalah obat. Kalau ramai-ramai bergembira, maka dalam kebersamaan itu akan nampak sehat, akan nampak kebahagiaannya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, saya menjadi ingat ketika bersama-sama mendampingi para pemuda di GKJ Jakarta, seringkali melakukan kegiatan camp kerja pemuda atau aksi bakti sosial. Padahal pekerjaan itu bukan ringan. Pekerjaan itu juga tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus melakukan survei, kita harus melakukan komunikasi baik dengan komunitas setempat di daerah yang kritis, di daerah yang memang membutuhkan pertolongan, namun juga kita harus bicara dengan aparat, bahkan kadang kita harus berbicara komunitas yang berbeda keyakinan dengan kita. Belum lagi nanti kita harus mempersiapkan kebutuhan terkait dengan kegiatan yang hendak kita lakukan, kebutuhan terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan daerah setempat. Tetapi yang menarik, tidak pernah hal itu membosankan, bahkan sebaliknya menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh para pemuda, khususnya tempo itu, sampai kira-kira tahun 2010. Nah, saudara-saudara, melakukan pekerjaan secara rame-rame ketika kita bersama-sama maknai secara positif, maka akan menghasilkan kekuatan, akan menghadirkan sesuatu yang membangun, yang membina, yang bahkan merubah dari kondisi yang tidak baik menjadi baik. Dan itu yang mengingatkan saya, seorang penyanyi atau grup penyanyi dengan sebuah lagu terkait dengan kehidupan pedesaan, bagaimana mereka bersama-sama, bagaimana mereka membangun sawah dan ladangnya. Mari kita coba dengarkan. Atani ure
perenang nyaman kami saanane paani kawe tanpa pamrih esok wis padha ngiring sapine rame rame-rame garap sawah lan kebone, mengerjakan ladang dan kebunnya untuk membangun desa, untuk membangun daerahnya, untuk mengelola tanah agar bisa menghasilkan dan membuat kehidupan yang lebih baik. Ibu bapak dan saudara, seperti ungkapan lagu tadi, terbersih pepatah Jawa yang mengungkapkan ketika rame-rame bekerja ada hal yang menarik. Ungkapan itu atau pepatah itu berbunyi, rame ing gawe sepi ing pamrih. Ketika ada pekerjaan bersama-sama dikerjakan dengan sukacita, dengan rela, dengan tulus. Tetapi tidak ada pamrih, artinya ketika mengerjakan suatu pekerjaan di dalam kebersamaan, kepentingan pribadi atau kepentingan golongan itu disingkirkan. Kebersamaan, rame-rame yang dipikirkannya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, rame ing gawe sepi ing pamrih akan menghasilkan kekuatan, akan mentransformasikan kehidupan yang lebih baik. Dan itulah yang menyadarkan saya ketika Tuhan Yesus memanggil dan mengutus para murid. Tidak sendiri-sendiri. Dua-dua mereka diutus. Sebanyak 70 murid. Mereka harus bekerja memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dipanggil dan diutus untuk mengerjakan apa yang dipercayakan, untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan. Rame-rame mengerjakan pekerjaan Bapa bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 2. Juga Lukas pasal 10 ayat yang pertama dan seterusnya. Dan yang menarik, apa yang mereka lakukan dengan didasari pada kepercayaan dan bersama-sama mereka melakukan pekerjaan itu, buahnya Yesus melihat kalahnya kuasa jahat, kalahnya kuasa yang tidak menimbulkan kebahagiaan, kesukacitaan, kalahnya kelemahan dihadiri Injil yang diberitakan para murid. Kekalahan kuasa jahat Yesus gambarkan sebagai halilintar yang jatuh dari langit. Luar biasa. Yesus mengajak saudara dan saya, Yesus mengajak kita menjadi kawan sekerja untuk bekerja di ladangnya, memberitakan Injil, mengerjakan pekerjaan Bapa rame-rame. Mari terus bekerja, mari terus memberitakan Injilnya, mari terus kita lakukan dalam kebersamaan dengan rame-rame
agar menghasilkan maksimal, agar menghasilkan hormon kebahagiaan, dengan tetap sepi ing pamrih rami inggawi. Mari kita rayakan kasihnya secara ramai-ramai, tapi tidak harus dengan berisik. Salam, tetap rame inggawe. Tuhan Yesus memberkati.